Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang chapter 3 tentang Consumer Motivation and Personality. Kelompok satu sendiri beranggotakan saya Madina Fiskarin, lalu ada teman saya Bintang Pramudia, Robi Abdillah, Putra Ramadhani, dan Nurul Asmi. Chapter 3 itu akan membahas 8 learning objective. Itu tentang pembahasan tentang motivasi, tentang needs, dan tentang personality. Nah, learning objective pertama, itu kita akan membahas tentang the dynamics of motivation. Gimana sih dinamika motivasi itu? Ada dua kata kunci nih di learning objective satu ini, yaitu tentang motivasi dan kebutuhan. Motivation and needs. Apa sih motivasi itu? Seperti teman-teman tahu, motivasi itu adalah kekuatan pendorong dalam diri individu yang mendorong individu itu untuk melakukan tindakan, suatu tindakan khusus gitu. Sedangkan kalau needs itu adalah keadaan atau hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu individu. Nah, kenapa kita penting buat mempelajari tentang motivation and needs ini? Karena sebagai perusahaan atau marketer, kita tuh tidak hanya menjual atau memproduksi lalu hanya menjual produk begitu saja gitu. Kita harus bisa menciptakan produk yang bisa memuaskan kebutuhan dari konsumen. Makanya kita harus tahu dulu nih, apa aja sih yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan itu gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat bagian berikut ini. Di dalam bagian ini menjelaskan nih, kalau misalnya konsumen itu punya yang namanya unfulfilled needs, wants, and desires. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan yang belum terpenuhi ini akan menciptakan tension di dalam diri seseorang yang akan membawa dia drive drive dia untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, drive ini itu yang dimaksud sebagai motivasi. Sedangkan kita pengen behavior-nya ini adalah untuk membeli suatu produk yang akan mencapai goals-nya atau kebutuhan dia akan sesuatu itu terpenuhi dengan membeli produk tersebut. Nah, di antara drive sama behavior juga nanti dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu dari personality, persepsi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke pembahasan tentang needs atau kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biogenic needs dan psychogenic needs. Jadi ada kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis gitu. Nah, kebutuhan biologis ini itu seperti misalnya sandang pangan papan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan atau barang-barang yang kita perlukan untuk kita tuh tetap ada, kita tetap hidup untuk mempertahankan keberadaan fisik kita, seperti makanan, tempat tinggal, atau untuk mempertahankan keberadaan fisik. Sedangkan kalau yang satunya, yang psychogenic needs, itu kebutuhan ini berasal karena ada pengaruh sosial di sekitar kita. Misalnya dari ajar orang tua atau interaksi dengan teman. Gitu. Contohnya kalau misalnya di saat pandemi seperti ini, kebutuhan akan masker itu jadi hal yang baru gitu kan. Kita butuh masker untuk melindungi diri kita dari paparan COVID-19. Kita pakai masker, kita butuh masker supaya kita tetap sehat gitu. Nah, sedangkan ketika kita udah bersosialisasi dengan orang lain, ketika misalnya teman kita itu berasal dari kalangan kelas atas atau para sosialita gitu, kita nggak bisa nih cuma pakai masker biasa gitu. Kita terpengaruh oleh teman-teman, oleh lingkungan untuk memakai masker dari brand yang high level gitu. Misalnya contohnya dari Burberry, dari Louis Vuitton, dari Chanel gitu. Kayak ini salah satu contoh perbedaan antara biogenic needs dan psychogenic needs. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang need arousal. Apa sih yang bisa memprovokasi suatu kebutuhan gitu? Arousalnya itu apa gitu? Pertama dari ada yang namanya psychological arousal. Jadi arousal fisiologis dan ada cognitive arousal. Jadi kalau fisiologisnya itu misalnya dari kesehatan atau fisiknya itu emang lagi sakit gitu. Misalnya
para penderita COVID-19 yang terinfeksi COVID-19 itu emang lagi sakit, makanya misalnya dia butuh obat, dia butuh vitamin, dia butuh asupan yang bergizi supaya dia bisa sehat gitu kan. Emang ada kebutuhan dari fisiologisnya gitu, ada arousal dari fisiologisnya. Sedangkan kalau kognitifnya itu misalnya dari informasi atau pengetahuan khusus gitu tentang COVID-19. Jadi kita tahu kalau misalnya kita tahu kalau vaksin itu sehat, vaksin itu baik. Makanya kita beli vaksin, kita memakai vaksin itu karena kognitif kita. Gitu. Ada faktor-faktor kognisi. Itu contohnya. Jadi kalau misalnya fisiologi kalau itu emang karena ada suatu kebutuhan dari fisiknya dia, emang karena dia sakit atau gimana. Kalau kognitif itu dari otak gitu. Jadi misalnya informasi, pengetahuan. Oke, lanjut ke goals. Tadi kan di bagian yang pertama itu dimulai dari namanya unfulfilled needs. Jadi ada kebutuhan yang belum terpenuhi sampai akhirnya ada goals. Goalsnya itu adalah kebutuhan itu terpenuhi. Tapi apa sih goals itu? Goals itu adalah tujuan yang memang ingin kita capai. Ada dua jenis nih, ada generic goals sama ada product specific goals. Kalau generic goals itu adalah tujuan-tujuan yang general aja gitu. Yang penting mah bisa memuaskan kebutuhan fisik dan psikisnya. Kalau product specific goals, kita tuh um, punya tujuan tapi ada apa ya, kita pengen ada produk atau layanan tertentu, layanan khusus gitu, yang bisa memuaskan kita. Masuk ke contoh aja, kalau generic goals-nya kita misalnya ingin refreshing. Sekarang pada saat ini semua orang butuh butuh rasa senang gitu, semua orang butuh refreshing, butuh liburan. Itu generic goals-nya. Tapi produk specific goals-nya adalah orang ingin liburannya ke Bali, naiknya Garuda Indonesia, tinggalnya di villa khusus gitu. Itu produk specific goals. Tuh. Kalau generiknya ya kayak gitu doang gitu. Tahu contohnya, generic goals-nya sekarang kita pengen sehat, sedangkan produk specific goals-nya adalah orang mau sehat dengan konsultasi ke Halodoc atau ke dokter-dokter khusus gitu. Nah, dari goals ini sebenarnya bisa juga nih kalau misalnya goals-nya sama, tapi jalan untuk menuju goals-nya itu berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif itu disebutnya approach object. Jadi kita meng-approach gitu, mendekati objeknya. Sedangkan kalau negatif itu adalah avoidance object. Contohnya lagi, pada saat pandemi, goals-nya itu atau aktivitasnya itu sama. Misalnya, semua toko itu uh, tutup sebelum jam 9 malam gitu, maksimal jam 9 malam. Nah, positif approach-nya itu atau approach objeknya itu adalah penutupan toko ini itu supaya menghindari penyebaran COVID-19 secara lebih luas gitu, untuk menjaga kesehatan masyarakat bersama-sama. Sedangkan negatifnya atau avoidance objeknya itu adalah mereka, para pemilik toko tutup di jam segitu adalah untuk menghindari denda atau sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah gitu. Itu Pak. Jadi kayak bisa aja aktivitas sama, cuman emang approach-nya itu beda gitu, jalannya itu beda. Ada yang pakai positif, ada yang negatif. Oke, sekarang tadi kita udah ngomongin need sama goals. Sedangkan need sama goals itu saling mempengaruhi, interdependent gitu. Kita nggak bisa memisahkan kedua hal itu. Nah, pada saat ini contoh aktivitasnya, karena lagi pandemi, semua orang nggak boleh keluar, kita akhirnya belanja kebutuhan itu dari rumah. Makanya e-commerce itu sekarang lagi tinggi gitu. Aktivitas pembelinya tuh tinggi sekali dari Shopee, Tokopedia. Nah, ada suatu studi nih yang ngejelasin alasan orang itu buat berbelanja itu ada 4. Pertama, emang dia tuh lagi seeking specific goods. Dia lagi mencari barang-barang khusus yang dia butuhkan. Terus ada juga yang karena recreational shopping. Ada orang yang merasa shopping itu adalah aktivitas hiburan dia. Misalnya kalau dia habis gajian, ya itu aktivitas dia untuk menyenangkan diri dia gitu. Terus kalau misalnya activity specific shopping, ada juga orang yang belanja karena emang pengen ngejar suatu aktivitas tertentu gitu di shopping. Kayak ngejar diskon gitu. Sedangkan kalau demand specific shopping itu dia belanja ke suatu platform atau ke suatu tempat karena ada kebutuhan demand khusus, misalnya lingkungannya enak atau
ada hal-hal lain lah yang dia butuhkan gitu, ada demand tertentu lah. Sekarang kita masuk ke Shopee-nya nih, Shopee sendiri, jadi kita menggunakan Shopee untuk mencari suatu barang, misalnya barang-barang dari Korea atau barang-barang bumbu dapur, buku atau apapun, itu berarti kita lagi seeking specific goods. Sedangkan kalau recreational-nya, kita buka Shopee itu sebenarnya cuma buat main game-nya doang loh. Ada kan banyak yang kayak gitu, kayak buka Shopee itu bukan buat belanja, tapi ya buat main game Shopee-nya. Sedangkan kalau activity spesifiknya itu kita buka buka Shopee itu sebenarnya di jam-jam tertentu, di jam-jam flash sale gitu, di jam-jam yang memang diskonnya lagi banyak atau di tanggal-tanggal tertentu, di 1-1, di 22, 12-12 gitu. Kalau demand spesifiknya, misalnya kita sekarang ada demand baru nih, kita pengen belanja tapi nggak mau keluar, maunya cepet aja, maunya di rumah aja, karena takut sama COVID-19. Ya udah, itu berarti Shopee sebagai platform e-commerce, dia bisa memenuhi demand spesifik shopping dari konsumennya. Nah, ngomongin tentang COVID-19 pasti itu nggak jauh-jauh sama yang namanya frustration and defense mechanism. Karena frustration itu hadir karena ada goals atau tujuan yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya kita pengen liburan tapi gagal gara-gara COVID-19. Kita pengen kuliah offline, pengen ketemu teman-teman, tapi nggak bisa karena COVID. Akhirnya kita frustasi. Nah, karena frustasi ini ada beberapa perilaku atau respon yang kita berikan. Ada defense mechanism kita gitu. Di sini ada 7, di dalam buku dijelaskan ada 7 defense mechanism. Dimulai dari yang namanya aggression. Aggression berarti kita menunjukkan perilaku agresif terhadap COVID-19 ini. Misalnya kita marah-marah, kita mencaci maki di sosial media, atau apapun lah yang agresif itu. Terus yang kedua itu ada yang namanya rationalization. Jadi kita udah berusaha untuk rasional aja nih. Kita coba mikirin alasan-alasan yang emang masuk akal di otak. Jadinya kita pas dilarang keluar rumah, kita udah tahu alasannya. Misalnya kayak, oh iya ya, kan kalau keluar rumah nanti peluang untuk terinfeksi kan lebih besar. Ya udah deh, nggak usah di rumah aja. Itu yang namanya rationalization. Sedangkan kalau regression ini, regresi itu dia menunjukkan perilaku yang emang kekanak-kanakan atau nggak dewasa gitu. Jadinya kayak rebel. Dan hal ini, regression ini sebenarnya terjadi di awal-awal pandemi ketika ketika pandemi baru pecah di Indonesia, banyak anak muda yang apa ya, malah nggak dewasa gitu, malah dia malah kumpul-kumpul bersama temannya, dia malah rebel, dia malah ah udah nggak mau tahu, pokoknya aku mau main gitu. Itu namanya regression. Sedangkan kalau withdrawal ini kita udah mulai menarik diri dari rasa frustasi itu. Jadi kayak kita udah mulai mengalihkan untuk melakukan kegiatan lain. Misalnya kayak, ah udahlah nggak bisa keluar rumah ya udah deh, sekarang gue mau nonton Netflix aja deh atau gue mau baca buku aja. Itu yang namanya withdrawal. Sedangkan kalau projection, nah projection ini juga banyak nih terjadi di Indonesia. Karena ketika ada kesalahan atau kita punya kegagalan, kita akhirnya kayak menunjuk orang lain gitu. Kayak ah ini kan salah dia gitu. Contohnya kalau projection, kita sekarang nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita akhirnya menyalahkan pemerintah gitu. Misalnya kayak, pemerintah nggak bisa nih nanganin COVID-19, gara-gara pemerintah nih kita nggak bisa keluar rumah. Itu yang namanya projection. Hadir karena rasa frustasi kita. Terus yang keenam itu ada daydreaming. Daydreaming kayak ibaratnya fantasi gitu, berfantasi, bengong di siang hari. Gitu. Kayak kita kan nggak bisa keluar rumah, akhirnya kita daydreaming, kayak menghayal gitu. Gimana ya rasanya sekarang liburan di Bali gitu. Jadi namanya daydreaming. Sedangkan yang terakhir identification, ini secara nggak sadar kita tuh ibaratnya mencari teman yang senasib dan seperjuangan gitu. Jadi kita mulai mengidentifikasi keadaan kita dengan orang lain atau objek lain yang kita anggap relevan. Kayak sekarang kita nggak bisa keluar rumah terus kita mulai ngerasain lagi kayak gimana ya orang-orang dulu yang di Wuhan, oh kayak gini ya rasanya, atau kayak oh sekarang banyak kok di luar sana yang emang sama-sama nggak bisa kemana-mana. Jadi kita udah mulai ada respon kita adalah mengidentifikasi gitu. Kita ibaratnya mencari teman lah untuk merasakan frustasi yang sama. Gitu. Oke. Itu hal terakhir dari LO1. Untuk LO2 akan dijelaskan oleh Bintang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Pramudi Sentanu akan menjelaskan LO 3.2 yaitu The Systems of Classifying Needs. Jadi dalam mengklasifikasikan kebutuhan itu, di sini kita akan membahas yang pertama Maslow's Hierarchy of Needs, lalu yang kedua ada Murray's Psychogenic Needs. Dalam Maslow's Hierarchy of Needs ini, pengertiannya yaitu kerangka teoritis yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia, yang peringkatnya dalam rangka kepentingan dari kebutuhan tingkat bawah hingga kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebelum kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Dalam Maslow's Hierarchy of Needs ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, dilihat dari segitiga yang paling bawah, di situ ada psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Lalu ada safety needs atau kebutuhan akan rasa aman, social needs, kebutuhan sosial, self-esteem needs, yaitu kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir yang paling atas adalah self-actualization needs, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Lalu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dari kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan utama dan paling mendasar. Kebutuhan ini diperlukan untuk mempertahankan kebutuhan biologis. Contohnya adalah makanan, air, udara, atau kebutuhan seksual. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang berbeda dari kebutuhan lainnya. Yang pertama karena kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan. Lalu yang kedua adalah hakikat pengulangannya. Contohnya dalam saat kita makan, setelah kita makan yang sangat-sangat kenyang gitu, kalau misalnya kita ngebayangin makanan lain, pasti kita langsung merasa kenyang gitu karena sudah terpuaskan oleh makanan yang sudah kita makan sebelumnya. Lalu yang poin mengenai yang hakikat pengulangannya itu, jadi setelah manusia makan, akan ada saat di mana manusia akan merasa lapar lagi dan kemudian melakukan tindakan makan itu. Lalu di sini yang kedua adalah safety and security needs atau kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dapat berupa rasa aman fisik, rasa aman dari perang, terorisme, kerusuhan, dan lain-lain. Di sini kebutuhan akan rasa aman tidak bisa terpenuhi secara total karena ada yang tidak bisa dihindari, seperti serangan meteor, gempa bumi, bencana alam, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya di sini adalah bersahabat, memiliki pasangan, atau bergabung ke dalam sebuah kelompok. Lalu yang keempat adalah self-esteem needs. Self-esteem needs berarti di sini Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan akan penghargaan. Yang pertama, kebutuhan yang lebih rendah. Kebutuhan yang lebih rendah ini merupakan kebutuhan untuk menghormati atau dihormati orang lain. Contohnya status, pengakuan, reputasi, martabat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih tinggi ini maksudnya kebutuhan akan harga diri, misalnya kompetensi, prestasi, atau kemandirian. Nah, yang terakhir adalah self-actualization need atau kebutuhan aktualisasi diri. Self-actualization merupakan kebutuhan untuk membuktikan dan membuktikan bahwa dirinya pantas atau mampu kepada orang lain. Kebutuhan ini melibatkan keinginan terus-menerus untuk memenuhi potensinya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Murray's Psychogenic Needs. Dalam Murray's Psychogenic Needs ini, Murray membagi kebutuhan menjadi 2 tipe. Yang pertama, primary needs, yaitu kebutuhan dasar yang didasarkan atas tuntutan biologis. Kemudian yang kedua adalah secondary needs, kebutuhan sekunder pada umumnya bersifat psikologis. Contohnya, achievement atau kemandirian. Nah, di sini Murray membagi psychogenic needs menjadi 5. Yang pertama ada ambisi, materialistik, kekuatan, kasih sayang, dan yang terakhir informasi.
Di kebutuhan ambisi ini, contohnya adalah achievement, dapat berupa sukses atau prestasi. Yang kedua itu exhibition, dapat berupa tindakan yang mengejutkan orang lain. Lalu yang recognition merupakan tindakan untuk memperlihatkan prestasi agar orang tersebut memperoleh status sosial. Yang kedua, materialistik. Contoh-contohnya itu adalah acquisition, itu mendapatkan sesuatu. Kemudian construction itu menciptakan sesuatu. Kalau yang order itu tindakan untuk membuat segalanya menjadi rapi dan teratur. Kemudian yang retention menjaga sesuatu yang telah didapat. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kekuatan. Di sini contohnya autonomi, dapat berupa kebebasan. Dominance itu tindakan mengontrol orang lain. Blame avoidance itu mengikuti aturan dan menghindari kerusakan. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Yang pertama affiliation itu contohnya menghabiskan waktu dengan orang lain. Yang kedua nurturance itu memberi rasa perhatian kepada orang lain. Lalu yang ketiga play itu merupakan tindakan bersenang-senang, having fun bersama orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir itu adalah succurrence, itu merasa terbantu atau dilindungi oleh orang lain. Yang terakhir di sini adalah kebutuhan akan informasi. Yang pertama, cognizance, contohnya mencari pengetahuan dan sering bertanya akan informasi tertentu. Kemudian yang terakhir adalah exposition. Itu berupa tindakan saling mengajari untuk berbagi ilmu dengan orang di sekitar kita. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Abdillah dan kali ini kita akan membahas tentang hidden motive atau motivasi tersembunyi dari perilaku konsumen. Nah, tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah untuk mengetahui impact dari motivasi tersembunyi ini terhadap perilaku konsumen. Nah, di dalam hidden motive ini banyak ada berbagai cara supaya marketer bisa untuk mengetahui hidden motive dari konsumen gitu kan, yang mana kita tahu hal ini adalah hal yang penting gitu ya. Hidden motive ini adalah suatu hal yang penting bagaimana persepsi konsumen itu dibentuk, dan ketika kita tahu bagaimana persepsi konsumen ini dibentuk terhadap suatu produk, kita bisa memasarkan produk kita dengan mudah gitu ya, dengan lebih efektif gitu ya. Nah, ada yang namanya metode motivational research, di mana metode ini diperkenalkan oleh Dr. Ernest Dichter pada tahun 1950 sampai 1960, di mana metode ini dirancang untuk memahami alam bawah sadar atau motivasi tersembunyi konsumen dalam membeli dan mengkonsumsi suatu barang. Nah, metode ini menggunakan qualitative research untuk mencari faktor why yang dimiliki oleh konsumen. Nah, biasanya cara untuk melakukan motivational research ini dengan cara focus group discussion dan juga menginterview konsumen dengan cara lebih dalam gitu ya. Nah, dari situ juga kita bisa mengubah hasil dari research kita itu menjadi insight dengan melakukan quantitative research, yang mana insight ini akan berguna bagi marketer dan juga bagi perusahaan untuk menentukan keputusan yang akan diambil seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya projective technique. Nah, projective technique ini adalah alat penelitian yang membutuhkan konsumen untuk menafsirkan stimulus yang maknanya tidak atau belum jelas gitu, dengan asumsi konsumen akan mengungkapkan alam bawah sadar mereka. Nah, ada beberapa cara dalam projective technique ini. Yang pertama adalah storytelling.
yaitu dengan meminta konsumen bercerita pengalaman nyata mereka saat menggunakan suatu produk. Lalu yang kedua ada yang namanya role playing, yaitu menempatkan responden dalam sebuah situasi dan memainkan peran yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada yang namanya word association, yaitu memberikan responden berbagai kata dan meminta konsumen untuk menyebutkan satu brand yang terlintas di pikiran mereka pertama kali ketika diberikan kata-kata tersebut. Lalu yang keempat ada namanya sentence completion, yaitu memberikan responden sebuah kalimat. Kalau tadi kata-kata, ini kalimat, dan memintanya untuk melanjutkan kalimat tersebut. Nah, dari cara ini juga kita bisa tahu nih, misalkan dari sentence completion ini, misalkan kita bisa tahu, misalkan kita memberikan kalimat gitu kan. Nah, nanti konsumen ini melanjutkan kalimatnya tuh apa, gitu, kata-katanya tuh apa gitu kan. Nah, dari sini kita bisa tahu nih cara berpikir atau jalan berpikir dari konsumen dengan asumsi gitu kan. Kata-kata yang keluar itu atau kalimat-kalimat yang keluar itu menggambarkan alam bawah sadar mereka gitu kan. Dan dari situ kita tak bisa tahu nih, kita bisa membuat proyeksi behavior dari konsumen tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya thematic perception test, itu menunjukkan gambar atau foto kepada responden dan memintanya untuk menceritakan setiap gambar atau foto tersebut. Nah, ada dua cara nih. Yang pertama picture drawing, yaitu dengan meminta responden atau konsumen untuk menggambar. Dari situ juga kita bisa tahu bagaimana behavior, terutama behavior alam bawah sadar gitu dari konsumen itu bisa seperti apa gitu ya. Dan juga photo sorts gitu kan, memberikan responden foto dan memintanya memilih yang paling sesuai dengan diri mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang motif dan juga teknologi. Nah, tujuan dari kita membahas motif dan teknologi ini adalah untuk mengetahui mengapa dan bagaimana konsumen itu menggunakan teknologi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan foto-foto ini ya gitu ya. Kita kerap kali gitu kan, mungkin teman-teman juga kerap kali kalau pengen beli suatu produk, ngelihat reviewnya dulu bagus apa enggak gitu kan, ratingnya berapa. Nah, kita bisa ngeliat tuh dari review tokonya, dari review produknya, ini bagus nggak sih barangnya, ini macam-macam, ini ada yang bagus banget bintang 5 nih, Masya Allah baru kali ini pesan dan lain-lain gitu kan. Nah, ada juga yang bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, pokoknya sesuai dengan persepsi yang mereka terima gitu ya, sesuai dengan persepsi konsumen terhadap produk yang mereka terima gitu ya. Dan bukan hanya itu saja bentuknya, interaksi dari konsumen terhadap produk itu, tapi juga nah ini bisa juga dengan cara membuat konten. Jadi bukan hanya memberikan komentar atau mereka membuat blog atau esai gitu kan, esai di website gitu kan, tentang sebuah produk, tapi mereka juga bisa membuat konten gitu kan, membuat konten di YouTube dan menguntungkan mereka juga gitu kan. Nah ini salah satu contohnya. Ada ini mungkin yang penggemar teknologi kenal ini ya, David Gadgetin. Dan juga ini yang sempat viral, review kacamata Eiger ya. Sempat viral waktu itu karena mendapatkan feedback yang kurang baik juga dari Eiger, meskipun sudah diklarifikasi itu dari pihak Eigernya. Dan juga ini yang menarik adalah yang pojok atas ini, di mana pojok kanan atas ini ya kan, di mana seorang musisi pada saat di tahun 2009 kalau nggak salah, 2008-2009, dia ini menggunakan United Airlines, dan singkat cerita dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik, di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri gitarnya itu
dilempar, dimasukkan ke bagasi oleh para pekerja United Airlines ini, dan ketika turun di tujuannya dia melihat gitarnya itu rusak gitu kan, gitarnya rusak, dan dia pun protes gitu ke para karyawan, ke pihak United Airlines-nya. Dan feedback dari United Airlines ini juga tidak cukup baik gitu kan pada saat itu. Dan ya, musisi ini akhirnya membuat sebuah lagu gitu kan, yang berjudul United Break Guitars gitu kan, dan ini diupload di YouTube-nya, di akun YouTube-nya, dan sempat viral sampai saat ini pun mungkin masih ditonton gitu ya. Viewernya tuh mencapai 20 jutaan, dan hasilnya apa? Hasilnya adalah United Airlines ini sahamnya merosot 10% gitu kan, kurang lebih 10%. Dan ini mengindikasikan gitu, kita bisa belajar dari sini bahwasanya feedback dari konsumen ini, terutama di dunia online seperti ini, di dunia teknologi seperti ini, itu sangat penting, dan perlu diberikan perhatian khusus gitu ya, agar tidak menjadi blunder juga seperti United Airlines ini. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi konsumen untuk berinteraksi dengan sebuah brand gitu ya secara online? Pertama itu adalah mereka tertarik membeli atau ingin membandingkan produk gitu ya sebelum mereka membeli. Lalu yang kedua adalah menemukan produk yang dipersonalisasi ya gitu, yang yang paling sesuai gitu dengan mereka. Yang ketiga adalah mereka mencari pelayanan yang terbaik. Lalu yang keempat adalah memenangkan hadiah dan sampel produk gratis. Contohnya tuh kayak mungkin sebuah produk mengadakan giveaway gitu ya, mungkin mereka memberikan syarat gitu ya, kayak yang bisa komentar ini atau yang bisa memberikan review produknya terhadap pembelian sebelumnya akan mendapatkan hadiah atau sampel produk gratis di pembelian selanjutnya, kayak gitu contohnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya personality development, di mana kita kali ini akan tujuan pembahasan kali ini adalah untuk memahami gitu kan, bagaimana kepribadian seseorang tuh, personality-nya bisa terbentuk dan kaitannya apa dengan consumer behavior gitu ya. Nah, personality itu sendiri adalah suatu hal yang menggambarkan inner karakteristik psikologi yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak. Lalu peneliti memiliki beberapa pandangan terhadap personality. Yang pertama itu personality mencerminkan perbedaan individu. Karena kita tahu masing-masing individu itu memiliki faktor pembentuk yang berbeda personality-nya. Mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda satu sama lain. Nah, mungkin kalau kita cari di dunia ini yang benar-benar sama itu masing-masing individu mungkin nggak ada. Mungkin hanya ada yang mirip kali ya. Tapi tidak ada yang benar-benar sama 100% gitu kan. Lalu yang kedua adalah pada umumnya personality adalah konsisten dan abadi. Contohnya tuh kayak misalkan seorang yang masa kecilnya itu dia rajin olahraga gitu kan, dan itu tertanam di dalam karakternya, dalam personality-nya, dan ketika dia dewasa, orang ini dewasa akan terbawa terus gitu kan personality tersebut. Orang ini ketika dewasa masih rajin berolahraga. Lalu yang ketiga adalah meskipun konsisten, personality dapat berubah. Nah, untuk kita bisa tahu apa-apa saja yang dapat mengubah gitu kan personality konsumen, peneliti mengidentifikasi 3 pendekatan terhadap konsumen. Yang pertama adalah Freudian concept, terus ada Neo-Freudian premise, dan juga measuring distinct traits. Nah, pada bagian saya ini saya akan membahas 2, yaitu Freudian concept dan juga Neo-Freudian premise.
Dan yang ketiga ini selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya di slide-slide selanjutnya. Nah, Freudian teori. Freudian teori ini menyatakan bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan biologis dan seksual, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Nah, Freudian teori ini juga mengklasifikasikan personality manusia menjadi 3 sistem gitu ya, yang saling berterkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah ID, yaitu ruang dari dorongan primitif dan impulsif, atau bisa dibilang basic needs-nya manusia gitu ya, seperti haus, lapar, dan juga kebutuhan akan seksualitas gitu kan. Itu terletak di ID gitu ya, di klasifikasi ID. Lalu yang kedua ada super ego, yaitu istilahnya batasan singkatnya adalah batasan sosiokultural gitu ya, atau ekspresi internal individu terhadap norma dan etika yang ada di masyarakat. Nah, lalu yang ketiga ada ego gitu kan, dimana tadi kita lihat ID dan super ego ini istilahnya saling berseberangan gitu ya. Nah, ego ini adalah penyeimbangnya gitu di antara ID dan ego, yaitu monitor kognitif yang menyeimbangkan tuntutan impulsif dari ID dan batasan sosiokultural dari superego. Nah, Freud menyatakan personality dibentuk sejak bayi gitu, sejak saat bayi, berdasarkan tahapan-tahapan yang dilalui gitu kan hingga saat dewasa. Dan itu ada 5 tahapan nih, pertama oral, anal, helik, laten, dan juga genital. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu gambaran gitu ya tentang tahapan-tahapan psikoseksual dari Freud's teori ini. Itu ada oral stage dari yang eranya itu, periodenya itu dari ketika baru lahir sampai dengan 1 tahun. Lalu ada anal stage dari umur 1 tahun hingga 3 tahun. Ada Felix stage dari 3 sampai 6 tahun, ada latent stage dari 6 tahun sampai masa pubertas gitu kan. Lalu ada genital stage dari masa pubertas hingga meninggal gitu kan. Selanjutnya ada yang namanya Neo-Freudian Personality Theory, yaitu teori Neo-Freudian berpendapat bahwa selain konsep Freud yang tadi sudah dijelaskan, hubungan sosial merupakan faktor penting dalam perkembangan kepribadian. Karen Horney, salah satu yang mendalami Neo-Freudian Personality Theory ini, mengklasifikasikan orang-orang menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada namanya compliant individuals, yaitu mereka yang bergerak atau yang mendekati orang lain dan ingin dicintai, diinginkan, dan dihargai. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang aktif mendekati orang lain. Ada yang kedua namanya aggressive individuals, yaitu mereka yang menentang orang lain dan ingin unggul serta ingin dikagumi. Lalu yang ketiga ada yang namanya detached individuals, yaitu mereka yang menjauh dari orang lain dan mencari kemerdekaan, kemandirian, dan juga hidup tanpa kewajiban. Nah, dari klasifikasi ini peneliti membangun yang namanya CAD scale, yang merupakan singkatan dari compliant, aggressive, dan detached, yaitu sebuah alat ukur yang membantu untuk mengukur apakah seseorang pada dasarnya itu diklasifikasikan sebagai compliant, agresif, atau detached.
Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang personality traits. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Ramadhani. Nah, apa sih itu personality traits? Personality traits adalah ciri psikologis yang membedakan seseorang dengan individu lainnya. Nah, relationship between personality and consumer behavior di sini membahas ada innovators versus laggards, open versus closed-minded, conformity versus individuality, novel and complex or simple and self-experience, lalu ada reference for thinking, lalu ada importance of possessions, lalu ada compulsions and fixations, lalu ada consumer ethnocentrism dan juga personality and color. Nah, yang pertama kita bahas adalah innovators versus laggards. Nah, inovator sendiri adalah konsumen yang terbuka terhadap produk baru dan diantara yang pertama mencoba produk, layanan, atau praktek. Sedangkan untuk laggard sendiri adalah konsumen yang terakhir dalam mencoba atau mengadopsi barang baru atau produk baru. Nah, laggard sendiri ini adalah konsumen setelah inovators ya. Jadi ketika inovators mencoba suatu produk, produknya sudah terlihat bagus, baru laggards ini mengikuti inovators untuk menggunakan produk tersebut. Nah, innovativeness adalah tingkat kesediaan konsumen untuk segera mengadopsi produk baru dan layanan setelah produk diperkenalkan. Lalu di sini adalah 4 motivational factors that inspire consumer innovativeness. Yang pertama ada functional factor, yaitu mencerminkan minat terhadap kinerja atau suatu inovasi. Nah, di functional factor sendiri itu ketika ada suatu inovasi itu langsung konsumennya itu berminat. Nah, yang kedua itu ada hedonic factors, yaitu perasaan puas dan menggunakan inovasi. Ketika menggunakan sebuah inovasi tersebut, konsumen ini akan merasa puas ya. Tujuannya itu dia adalah untuk merasa puas. Yang ketiga itu adalah social factor, di mana keinginan untuk diakui oleh orang lain, di mana faktor ini itu membuat seseorang itu menggunakan produk untuk merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Sosial faktornya yang diutamakan sehingga disebut social factor. Selanjutnya ada cognitive factors. Ini mirip seperti social factors tapi lebih ke dalam penggunaan produk, dia itu lebih ke kepuasan diri sendiri, yaitu stimulasi mental yang dialami dengan menggunakan inovasi. Jadi tidak peduli dengan orang lain dan lebih ke diri sendiri yang merasa puas. Selanjutnya ada open versus closed minded. Yang kita tahu sendiri ya, open minded itu berpemikiran terbuka, lalu closed minded itu berpemikiran tertutup. Nah, di sini itu ada paham yang namanya dogmatism, di mana kepribadian yang mewakili tingkat kognitif seseorang dalam menerima atau menolak informasi. Nah, untuk open minded sendiri itu maka bisa disimpulkan dogmatismnya itu tinggi. Untuk dogmatism yang rendah itu lebih ke close minded. Next ada conformity versus individuality. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama inner directed, yang kedua ada outer directed, yang terakhir ada need for uniqueness. Nah, yang pertama itu ada inner directed, konsumen yang mengandalkan nilai dalam diri dan standar batin dalam mengevaluasi produk baru dan cenderung menjadi konsumen inovator ya, di mana seseorang konsumen yang inner directed itu menilai suatu produk itu berdasarkan standar dari diri sendiri, di mana produk ini cocok nih sama saya, produk ini pas nih sama saya, dia langsung menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya ada other directed, di mana konsumen yang memandang orang lain untuk menilai suatu pantas maupun tidak pantas, sehingga tidak mungkin menjadi konsumen inovator, di mana ketika melihat consumer inner directed itu, wah ternyata produk yang digunakan inner directed itu bagus, maka other directed akan mengikuti menggunakan produk tersebut. Nah, yang terakhir itu ada need for uniqueness. Nah, untuk yang terakhir ini konsumen yang memandang orang lain terhadap suatu produk untuk meningkatkan kepribadian seseorang dan identitas sosial. Nah, di sini itu konsumen lebih cenderung menggunakan produk untuk meningkatkan status sosialnya. Ketika menggunakan produk, wah, dia merasa bahwa status sosial dia naik, dia seperti artis dan lain sebagainya.
Selanjutnya itu novel and complex or simple and self experience. Nah, di sini itu ada yang namanya optimum stimulation level atau OSL, yaitu sifat kepribadian yang mencerminkan sejauh mana seorang anak menyukai novel kompleks dan pengalaman yang tidak biasa, yaitu tinggi OSL, atau lebih menyukai keberadaan yang sederhana, rapi, dan tenang. Di sini ada perbedaan ya, ketika yang tidak biasa itu malah menjadi OSL-nya itu tinggi, sedangkan yang sesuatu yang sederhana, rapi, dan tenang itu OSL-nya itu rendah. Nah, di dalamnya itu terdapat novelty seeking. Novelty seeking ini itu ada 3. Yang pertama itu exploratory purchase behavior, di mana beralih merek untuk mendapatkan alternatif terbaik. Nah, di sini biasanya itu yang exploratory purchase behavior itu lebih ke menengah ke atas, karena ketika ada produk baru pengen nyoba lah, siapa tahu ini lebih baik. Nah, di situ wah ternyata nggak cocok, ganti lagi, dan seperti itu. Dan yang kedua itu ada vicarious exploration, yaitu mengumpulkan informasi tentang alternatif produk baru dan berbeda dan mempertimbangkannya untuk membelinya. Nah, untuk vicarious exploration ini lebih cenderung ke menengah ke bawah, karena sebelum membeli sebuah produk tersebut, maka orang tersebut harus mempelajari dulu sebelum membelinya. Yang terakhir itu ada innovativeness, yaitu menggunakan produk yang sudah diadopsi dengan cara baru atau memang produk tersebut memang produk terbaru. Lalu selanjutnya ada preference for thinking. Nah, preference for thinking ini adalah sebuah pilihan di mana seseorang itu menginginkan sebuah produk, yaitu di mana di dalamnya ada need for cognition, di mana sifat kepribadian yang mencerminkan keinginan. Ketika seseorang ingin sebuah produk, maka ya pasti dia akan membelinya. Lalu selanjutnya itu ada preference for written or visual. Nah, yang pertama itu ada verbalizer, yang kita tahu lah, verbalizer itu kata-kata, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada visualizer. Nah, visualizer ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada object visualizer, yang kedua ada spatial visualizer. Nah, object visualizer ini itu lebih ke melihat sebuah produk itu secara menyeluruh, secara lengkap. Nah, untuk spatial visualizer ini melihat sebuah produk itu part by part. Ini visualizer kan lebih ke gambar ya. Jadi melihat sebuah gambarnya itu wah lengkap, sempurna, itu objek visualizer. Lalu perbagian itu lebih ke spatial visualizer. Lalu selanjutnya ada importance of possession, di mana di dalamnya itu ada paham materialism, yaitu ciri kepribadian yang mengukur sejauh mana seorang individu disibukkan dengan pembelian dan tampilan non esensial dan barang mewah yang sering mencolok, di mana sesuatu yang terlihat mahal, terlihat mewah itu dibeli oleh orang tersebut. Bisa dilihat bahwa materialistic consumer itu dibagi menjadi 3, yaitu beliefs, pleasure, dan juga identify. Selanjutnya ada compulsions and fixations. Compulsion sendiri adalah pembeli yang ketagihan dan tidak terkendali, yang sering menyebabkan konsekuensi yang merusak baik bagi pembelanja kompulsif maupun orang-orang di sekitarnya. Dimana ketika ada barang yang dirasa dia itu senang dan barang tersebut, dia akan terus-terusan membeli, tapi dalam jumlah yang besar sehingga kayak merusak ekonomi kan. Jadi permintaan dia jadi naik sekali sehingga orang yang lain tidak kebagian, tidak merata. Lalu selanjutnya ada fixations, di mana fixation itu adalah kolektor dan penghobi yang cenderung mengumpulkan barang-barang yang berhubungan dengan minat mereka dan memamerkannya kepada teman-teman dan orang lain yang memiliki minat serupa. Biasanya itu fixation sendiri itu memiliki sebuah komunitas ya, seperti komunitas motor, komunitas mobil,
dan komunitas-komunitas lainnya yang memang membulukan benda tersebut itu atau membeli benda tersebut itu hanya untuk minat mereka, kayak kepuasan minat mereka dan saling memamerkan satu sama lainnya. Selanjutnya ada consumer ethnocentrism, di mana kepribadian yang memiliki kecenderungan seseorang untuk membeli atau tidak membeli buatan luar negeri. Nah, di consumer ethnocentrism ini lebih ke tidak membeli buatan luar negeri ya. Jadi membelinya itu selalu di produk-produk dalam negeri. Mereka tidak pernah menggunakan produk-produk luar negeri karena merasa kayak produk dalam negeri itu produk-produk yang terbaik. Ya memang dalam consumer ethnocentrism ini baik sih untuk Indonesia sendiri. Di mana local pride. Selanjutnya ada personality and color. Di sini itu konsumen membeli sebuah produk, itu warna menjadi faktor. Ketika produk tersebut berwarna pink, wah ini warna buat cewek. Terus ketika produk tersebut berwarna merah, wah ini warna buat cowok. Atau produk tersebut berwarna biru, dan dia itu lebih mengutamakan warnanya gitu. Kebanyakan sih emang kayak anak-anak muda yang memiliki prinsip-prinsip seperti ini ya, kayak mereka mau couple juga warnanya harus sama dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan untuk EO 3.7 mengenai anthropomorphism, di mana anthropomorphism ini merupakan atribusi karakteristik manusia dalam suatu hal yang bukan manusia. Dalam hal ini merupakan brand atau produk. Nah, di sini ada brand personification, yaitu cara pengomunikasian human features melalui periklanan untuk membangun brand personality yang akan menjadi identitas pembeda antara satu brand dan juga brand lainnya. Nah, terdapat hubungan di antara brand personality dan juga dua karakteristik manusia. Di sini ada attachment anxiety, yaitu kecemasan terhadap kelekatan atau kecemasan untuk diabaikan oleh orang lain, dan juga avoidance anxiety, yaitu keraguan terhadap kelekatan atau ragu-ragu untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, ternyata kalau seseorang itu memiliki high attachment anxiety dan juga high avoidance anxiety, orang tersebut cenderung memilih brand dengan dimensi exciting, sedangkan orang yang memiliki attachment anxiety yang tinggi dan avoidance anxiety yang rendah, orang tersebut cenderung memilih dimensi brand yang sincere. Nah, sebenarnya apa sih kedua dimensi tersebut? Kita langsung aja ke bagian yang di sebelah kiri. Di sini ada dimension of brand personality. Yang pertama adalah dimensi excitement. Jadi, excitement ini diasosiasikan sebagai brand yang dinilai modern, imajinatif, dan juga inovatif. Untuk yang kedua yaitu sophistication, yaitu brand yang diasosiasikan dengan status sosial yang tinggi, yang trendy, dan juga feminin. Untuk dimensi yang ketiga yaitu sensitivity, itu brand dinilai sebagai sesuatu yang honest dan juga cheerful, sedangkan yang ruggedness itu dinilai sebagai brand yang outdoorsy dan juga maskulin. Untuk dimensi yang terakhir yaitu competence, brand yang dinilai reliable, proficient, dan juga credible. Selanjutnya, kita akan bahas tentang produk personality. Jadi kalau tadi kita bahas brandnya, sekarang kita produknya. Yang pertama, ada produk personality and gender. Jadi produk tersebut diatribusikan dengan gender. Nah, hal ini dikategorikan menurut budaya dan karakteristik tertentu. Contohnya, kalau di Indonesia itu produk-produk alat kecantikan sering diatribusikan dengan gender perempuan atau lebih ke feminin, sedangkan alat-alat otomotif itu lebih diatribusikan ke gender yang maskulin. Untuk tipe yang kedua yaitu produk personality and geography, itu produk diasosiasikan dengan nama letak geografi, baik nama yang sungguhan atau fictional. Yang fictional ini maksudnya seperti produk yang menggunakan nama letak geografi tertentu, tapi ternyata tidak dibuat di letak tersebut. Nah, kita masuk ke LO berikutnya, yaitu LO 3.8 mengenai self-perception. Jadi, kenapa sih self-perception ini perlu dibahas? Karena self-perception
Lebih utamanya self-image itu mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian, karena orang itu cenderung melakukan pembelian sesuai dengan bagaimana ia memandang dirinya. Nah, hal itu juga berhubungan nih sama definisi citra diri itu sendiri, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Tetapi ternyata cara pandang tersebut itu berbeda-beda karena kita juga seringkali berlaku berbeda sesuai dengan kondisi. Nah, oleh karena itu terdapat 4 komponen di antara self-image. Yang pertama ada actual self-image, yaitu cara konsumen melihat diri mereka sendiri. Hal ini biasanya dilakukan ketika konsumen itu membeli kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua ada real self-image, yaitu bagaimana konsumen ingin melihat diri mereka sendiri. Biasanya hal ini mendorong seseorang untuk melakukan pembelian produk yang berkaitan dengan tujuan personalnya. Misalnya seorang ini ingin menjadi seorang yang sehat, yang atletis, maka karakter tersebut akan mendorong seseorang itu untuk membeli produk-produk olahraga, produk-produk fitness seperti itu. Yang ketiga, social self-image, yaitu bagaimana konsumen merasa orang lain melihat diri mereka. Nah, contohnya seseorang ini menganggap orang lain melihat dirinya sebagai orang yang berada di kelas atas. Maka orang tadi itu akan berusaha tetap membeli produk-produk yang bergengsi untuk mempertahankan social self-image itu. Dan yang terakhir ada social self-image, yaitu bagaimana konsumen ingin dilihat oleh orang lain. Hal ini masih berkaitan lurus dengan komponen yang nomor 2, yaitu berkaitan dengan tujuan personal. Nah, materi yang terakhir, selain pembangunan self-image, seseorang juga biasanya melakukan extended self-image atau memperluas self-image-nya dengan beragam cara. Seperti yang pertama itu yaitu memperbolehkan adanya bantuan terhadap diri sendiri dalam rangka mempermudah diri sendiri melakukan sesuatu. Contohnya adalah seorang yang mengizinkan dirinya sendiri untuk menganalisis data dengan software. Kemudian yang kedua adalah symbolically, yaitu cara seseorang membuat dirinya sendiri merasa lebih baik secara simbolik, contohnya dengan berpakaian rapi. Yang ketiga, conferring status orang, jadi seseorang ini memberikan status terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang itu menganggap dirinya seorang kolektor seni, maka hal itu akan mendorong seorang tadi untuk melakukan pembelian terus-menerus terhadap karya seni yang ia gemari. Kemudian yang terakhir ada feelings of immortality, yaitu mewariskan suatu hal yang berharga untuk menghadirkan rasa keabadian. Selain memperluas self-image, konsumen juga kadangkala mengubah self-image-nya. Nah, terdapat 2 tipe dalam pengubahan self-image ini. Yang pertama, physical vanity, dan juga yang kedua ada achievement vanity. Untuk yang physical itu, seorang berusaha untuk meningkatkan pandangan terhadap dia sendiri melalui penampilan fisik, sedangkan yang achievement itu melalui prestasi. Nah, di bawah ini ada tabel mengenai 10%, di mana kalau yang portraying yourself untuk jenis yang fisikal ini, seorang ingin terlihat selalu menjadi yang terbaik dan merasa kalau orang lain itu iri terhadap penampilannya yang terbaik itu. Dan yang kedua, untuk yang achievement itu, mereka ini percaya kalau misalnya mereka adalah seorang yang patut diteladani dan mereka juga terobsesi dengan personal achievement. Nah, hal ini diindikasikan oleh para marketer untuk menyusun strategi kepada mereka ini atau fan customers ini, bagaimana sih caranya mereka mendapatkan atensi lebih dengan pembelian produk tertentu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.